Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami sungguh dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan lebih daripada itu, kami diberikan kemampuan untuk dapat menerapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan menolong hamba yang menyampaikan, demikian pun semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah di hari yang spesial memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, tema kita hari ini, jadilah saksi akan kasih ke segala umat manusia. Itulah tema yang sudah ditetapkan bagi kita, gereja-gereja yang ada di bawah PGI. Saudara, hari ini seluruh gereja memperingati peristiwa bersejarah, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Mengapa Yesus harus naik atau kembali ke surga? Yesus adalah Allah. Allah yang datang ke dunia melalui inkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Yang kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesus datang untuk menggenapi program penebusan. Penebusan manusia berdosa. Maka setelah semua misi itu digenapi, setelah semua misi itu sudah selesai, maka dia harus kembali ke surga, dari mana ia berasal, dari mana ia datang. Ia kembali ke dalam kemuliaannya, kembali ke tahtanya, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, yang akan berkuasa, yang akan memerintah gerejanya,
yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua hal yang terjadi pada Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Ya, tentu termasuk peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Itulah yang dicatat oleh Lukas, sebagaimana yang kita baca di dalam Kisah pasal 1. Dan ini merupakan fakta sejarah yang disaksikan oleh murid-muridnya. Sehingga ini peristiwa yang sah secara hukum. Ada saksinya. Dan saksinya bukan hanya satu, tapi banyak orang. Saudara, kembali kepada tema kita. Jadilah saksi akan kasih ke segala umat manusia. Dan memang menjadi saksi itu merupakan tema utama dari Kisah Para Rasul. Berulang-ulang kata saksi dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul. Bahwa para rasul memang menjadi saksi. Saksi kebangkitan Kristus. Ya, bukan hanya kebangkitannya, mulai dari kehidupannya, penderitaan, penyaliban, kebangkitan, penampakan, sampai kepada kenaikannya ke surga. Jadi melalui tema ini kita akan belajar beberapa hal. Pertama, bahwa menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya. Dan kedua, bahwa inti kesaksian itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Kemudian lahir, datang ke dalam dunia, lahir ya. Melayani, menderita, mati, bangkit, sampai naik ke surga. Dan yang ketiga tentang jangkauan kesaksian. Dan yang keempat, jaminan dalam bersaksi. Mari kita lihat satu persatu yang akan saya sampaikan secara singkat. Pertama, menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya. Saudara-saudara, saya harap kita tidak lupa bahwa kita sering mendengar ada istilah tri tugas gereja atau tri panggilan gereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ini adalah tugas kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagian ini sudah sering kita dengarkan berulang-ulang. Matius 28 ayat 19. Ini memang perintah terakhir ya, pesan terakhir yang kita sebut sebagai amanat agung. Lalu kemudian bukan hanya Matius, tapi Lukas juga. Di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48, di sana jelas ya. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi ditegaskan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi siapa yang menjadi saksi? Demikian juga diulangi di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi kita baca. Dan kamu akan menjadi saksiku. Siapa yang disebutkan sebagai saksi? Saksi adalah murid-murid Yesus. Dan apakah murid-murid Yesus itu hanya 12 rasul? Tentu tidak. Saudara dan saya yang sudah mengaku iman kepada Kristus Yesus, kita sudah diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi sekaligus kita sudah dijadikan menjadi murid Kristus. Kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid-muridnya. Maka tugas menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya. Saudara dan saya, kita memiliki tugas yang sama, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini cukup jelas. Kitalah yang diberikan tugas yang mulia itu. Tugas untuk bersaksi atau memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Lalu yang kedua, apa sih yang merupakan inti atau isi dari kesaksian itu? Bahwa dalam perikop ini dijelaskan, Lukas menulis buku yang pertama-tama ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Yang menurut sejarah, Theophilus ini adalah seorang pejabat Romawi. Pejabat Romawi. Apa yang dituliskan oleh dokter atau tabib Lukas, atau apa yang disaksikannya?
Dia menyaksikan tentang siapa Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa mengampuni. Tadi kita sudah baca itu dalam nas pembimbing. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni. Dan dia adalah Juru Selamat yang memberikan keselamatan atau kehidupan yang kekal. Itulah yang disaksikan oleh Lukas. Dan untuk tujuan tersebut, Yesus Kristus harus mengalami penderitaan dan kemudian mati disalibkan. Tetapi Alkitab mencatat dia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri selama 40 hari secara berulang-ulang. Itu tadi sudah kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul. Dia menampakkan diri kepada banyak orang dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ayat yang ketiga. Saudara, setelah semua itu, barulah kemudian dia naik ke surga sebagaimana dicatat dalam ayat 9 sampai 11. Dengan menampakkan diri 40 hari lamanya, ini menjadi fakta yang nyata, menjadi fakta sejarah bahwa kebangkitannya itu tidak terbantahkan. Karena disaksikan oleh banyak orang. Kalau Rasul Paulus mencatat di dalam Korintus pasal 15 sampai kepada 500 orang lebih. Selain itu, Yesus hendak meneguhkan murid-muridnya tentang maksud kedatangannya ke dunia bukanlah untuk membangun kerajaan duniawi, tetapi kerajaan yang kekal, kerajaan surga. Di dalam ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid masih tetap berpikir tentang kerajaan Israel secara politis, di mana Yesus akan menjadi raja yang memerintah dengan kekuatan, dengan kewibawaannya, dengan kedahsyatannya. Dan mereka masih berpikir atau berharap mereka akan menjadi para menteri, ya, menjadi pejabat-pejabat tinggi. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Maka dalam masa-masa penampakan, Yesus mengajar mereka, memberikan kepada mereka sebuah penegasan bahwa kerajaan yang akan dibangun bukan kerajaan yang sementara di bumi, tapi kerajaan Allah yang bersifat rohani, kerajaan yang bersifat kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku datang bukan dari dunia ini. Aku tidak berasal dari dunia, tapi aku berasal dari Bapa, berasal dari surga. Dan memang akan kembali ke surga. Itu yang kita peringati pada hari ini. Dan dia memang sudah kembali. Maka jawabnya dalam ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus mau berkata tentang kerajaan yang aku dirikan. Engkau tidak perlu terlalu dalam mencampuri itu. Itu bukan urusan. Tetapi kemudian disambung dengan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi urusan kamu, murid-murid, adalah kamu harus menjadi saksiku. Bukan mengurusi tentang pendirian kerajaan itu, kerajaan yang kamu maksud. Tetapi kalau kamu memahami tentang maksud dan tujuanku, maka kamu perhatikanlah apa yang menjadi tugasmu, yaitu menjadi saksiku. Nah, itu yang bisa kita tangkap dari bagian ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik dalam peristiwa kenaikan, bahwa murid-murid bukan hanya menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Memang di situ kalau kita lihat mereka menyaksikan, wah, sampai awan menutupi pandangan mereka. Kemudian di sana muncul malaikat, ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid tidak hanya menyaksikan Yesus terangkat ke surga, tetapi juga pada saat yang sama mereka juga mendengarkan tentang janji akan kedatangannya kembali dengan cara yang sama. Nah ini ya, ini adalah pengharapan eskatologis yang sangat penting bagi kita sebagai murid-murid Kristus, yang memberikan kita pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali. Kapan dia akan datang, itu bukan urusan kita juga. Kapan dia akan datang, kita tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi dia pasti akan datang kembali. Dan sebelum dia datang kembali, ada tugas kita, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yaitu menjadi saksi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka pun memperoleh keselamatan. Jadi bersaksi yaitu apa? Menyaksikan tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Juru Selamat yang pernah datang ke dalam dunia, yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga. Nah itulah isi atau inti daripada kesaksian kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, jangkauan kesaksian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kasih Allah yang begitu besar, kasih-Nya yang tidak terbatas, demikian juga jangkauan kesaksian atau misi yang diberikan kepada kita juga tidak terbatas. Tidak terbatas kepada satu suku tertentu, tetapi dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem. Ya, di dalam ayat yang ke-8 ya, jelas di sana dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangkauannya begitu luas. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus harus sampai ke segala umat manusia atau ke segala suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu kalau kita baca Matius 24 ayat 14. Sebab memang semua manusia sudah berdosa. Dengan demikian semua manusia tanpa terkecuali membutuhkan kasih Allah. Tanpa kasih Allah, maka manusia akan terhilang. Manusia akan binasa. Jadi kasih Allah dibutuhkan oleh semua orang. Kasih Allah dibutuhkan oleh mereka yang menderita. Menderita karena bencana, menderita karena pandemi, karena sakit penyakit. Semua orang membutuhkan kasih Allah. Kasih Allah dibutuhkan oleh semua golongan umur. Dari anak-anak yang baru lahir sampai kepada lansia yang sudah lanjut usia. Kasih Allah dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Jadi istilah Yerusalem sampai ujung bumi itu bisa dipahami mulai dari yang terdekat, keluarga kita, sampai kepada suku-suku bangsa yang belum terlayani. Jadi luar biasa ya jangkauan kesaksian kita. Bahwa saya yakin selama kita hidup, bahwa wilayah pelayanan kita tidak pernah ada habis-habisnya. Dan kita bersyukur kita terlibat di dalam ruang pelayanan yang demikian luas. Dan yang terakhir, jaminan dalam bersaksi. Tuhan Yesus berjanji bahwa kalau dia naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan diutus. Maka jaminan kita dalam bersaksi itulah Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus itu dalam rangka menggenapi janji Kristus, bahwa dikatakan
Kalau Roh Kudus turun, maka Dia akan memberikan kamu kuasa. Murid-murid, orang-orang percaya diberikan kuasa, dunamos, sebagai jaminan agar kita memiliki hikmat, memiliki keberanian untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk berbicara tentang Yesus kepada banyak orang. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga memberikan kita karunia-karunia rohani atau karunia di dalam melayani. Roh Kudus juga menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam pelayanan orang-orang percaya. Dan itu yang kita saksikan, yang kita lihat di dalam pelayanan para rasul dan juga kesaksian banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi luar biasa bahwa di dalam menjalankan tugas kita sebagai saksi ada jaminan penyertaan yang Tuhan sediakan bagi kita melalui Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan? Menjadi saksi adalah tugas istimewa dan mulia. Kalau kita diberikan kepercayaan, terimalah itu sebagai sesuatu yang sangat mulia. Sebab tidak semua orang dipercaya menjadi saksi. Maka kalau kita diberikan kepercayaan menjadi saksi, mari kita semua bertanggung jawab melaksanakan tugas itu. Dan mari kita saksikan Kristus yang sudah memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Kita tidak sedang menyaksikan diri kita sendiri. Kesaksian kita itu berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada prestasi kita, bukan berpusat kepada keberhasilan kita, bukan. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita diberikan kuasa dan karunia rohani supaya kita bisa melayani di mana saja. Kita bisa bersaksi tentang Kristus yang sudah naik ke surga. Melayani atau memberitakan Injil juga harus dilandasi dengan kasih. Jikalau kita sudah memiliki kasih, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang di luar Kristus, mereka juga membutuhkan kasih. Mereka lah yang menjadi sasaran misi, supaya mereka pun mendapat tempat di surga, sebagaimana janji Yesus. Kalau aku naik ke surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam memperingati peristiwa besar kenaikan Yesus ke surga, mari kita semakin bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas kita, tugas yang mulia, menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam memaknai kenaikan Yesus ke surga, maka kita bersyukur karena ternyata kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena bagi kita sudah tersedia tempat yang aman, tempat yang bahagia yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Bahwa di mana Kristus berada, kita pun akan berada di sana. Maka kita berkata, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.